Itu tadi karena peraturan, kaptennya nggak boleh lagi berikut, kaptennya membawa anaknya ke Dumai Express, ya urusan dia. Kami harus terpaksa sekali karena kami punya powerhouse kapalnya lebih tinggi, lebih cepat, lebih energik. Mungkin kapal itu harus diganti nampaknya Pak Gus. Maka kami memastikan bahwa figur kami, calon kami adalah calon yang terbaik, yang terkuat dan terberani. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Tadi pertanyaannya siapa yang melanjutkan? ya Analognya, kapal dari Batam ini ke Belawan. Sudah 2 trip, Ya. kapalnya sama. ya Karena ada peraturan, kaptennya harus diganti. Otomatis yang punya kapal ini kan harus mencari kapten yang baru, kapten kapal ya. ya Sekarang dapatlah Ganjar kaptennya. Ya kapal ini akan tetap berlayar ke Belawan. Kalau ada kapten atau anak kapten yang lain itu pindah menjadi ke Dumai Express. Yang melanjutkan kan kapten yang bawa kampunya ini, yang melanjutkan. Ya. Kan logikanya. Jadi PDI Perjuangan menginginkan kemenangan yang ketiga. Siapapun capresnya. Ya sekarang capresnya Ganjar, cawapresnya Mahfud. Ya inilah yang tetap akan kita perjuangkan untuk yang ketiga. Maka itu logikanya tadi, yang melanjutkan ya yang punya kapal Kambuna tadi, PDI Perjuangan pemerintahan yang kemarin, siapapun presidennya tapi PDI Perjuangan. Itu tadi karena peraturan, kaptennya nggak boleh lagi berikut, kaptennya membawa anaknya ke Dumai Express, ya urusan dia. Tapi yang melanjutkan adalah Kambuna tadi itu. Kambuna ini ya anggaplah PDI Perjuangan. Kira-kira begitu logikanya, Ya. analognya. di sini adalah kapalnya itu pecah jadi 3 Pak. Bagaimana ini Pak? Mana yang benar ini? Kalau kapalnya nggak pecah, Ya. PDI Perjuangan tetap utuh. Koalisi yang di 2019 kan menyebar. Koalisi 2019 Gerindra bukan ini kita, bukan pecah. Ya. PKS juga bukan grup di kita, artinya tidak pecah. Yaitu di masing-masing mereka itu. PKS nggak Ya, ke kita. betul. Yang pecah itu justru yang dari sebelah sana yang pecah. Gerindra dan PKS yang pecah. Karena pecah dicari yang lainnya. Kira-kira begitu. Iya, menurut iya. saya. Iya, betul. Kalau PDI tetap utuh. Ya. Makasih. Ada. Nah, saya mau sebentar, saya mau melanjutkan ini lagi bumbu nyambung. Ya, silakan. Kalau senior kita ini menganalogikan dengan kapal ya. Iya. Kapalnya 2 trip macam-macam. Kami harus terpaksa sekali karena kami punya powerhouse kapalnya lebih tinggi, lebih cepat, lebih energik. Mungkin kapal itu harus diganti nampaknya Pak Gus. Dan kapal itu akan dinakodai oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Atau gara-gara pecahan dari itu. Silakan. Tadi pertanyaannya yang melanjutkan. Ya kalau memang Anies Baswedan membuat kapal baru yang disebutkan itu tadi perubahan, ya lain hal. Kan kira-kira begitu. Iya. Tadi pertanyaannya yang melanjutkan Pak, bukannya membuat, kira-kira begitu. Yang saya tangkapi adalah tentang yang melanjutkan ini tadi. Jadi ya masih pemilik kapal yang sama ingin melanjutkan tadi itu, kira-kira begitu Pak. Ya, Sorry. suara relawan mana nih? Suara relawan. Ya, silakan. Boleh saya tambah? Izin. Saya dulu, Pak. Makasih. Ya. Kalau kami berpikir begini, ini kan bukan persoalan melanjutkan atau tidak, Ya. tetapi kembali lagi tadi ketika senior ya Pak Saad tadi mengatakan ini persoalan melanjutkan, ya saya pikir dari dulu juga melanjutkan, ya. Setiap era presiden itu pasti tetap melanjutkan apa yang sudah baik dan sebagainya. Tapi Amin slogannya perubahan. Oh, juga saya pikir kalau Amin slogan perubahan juga sudah disampaikan berulang-ulang ya. Ya. Melalui Pak Anies, Gus Imin itu menyampaikan perubahan seperti apa sih, kan begitu ya. Lah, mungkin sedikit saya ulangi saja ketika bicara tagline kita perubahan itu bukan berarti yang merubah semuanya ya. Kemarin juga sudah dijelaskan, sudah sangat detail sekali ya. Artinya ketika merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik itu kan
hal yang wajar dan wajib bahkan. Nah kan begitu. Bahkan kami kalau di NU itu juga sudah dikatakan sangat jelas ya. Yang sudah baik ya kita pertahankan, kita lanjutkan, bahkan kita akan lebih maksimalkan lagi. Kan begitu. Ya. Ya. Jadi begini, tadi saya ingin menanggapi terkait kalau tadi Mas Agus bertanya siapa yang melanjutkan, saya pikir ya monggo. Kan kembali lagi yang mengatakan untuk melanjutkan kan ya kubu-kubu di sebelah kami kan begitu ya. Nah kan gitu, baik Prabowo-nya, baik Ganjarnya mungkin untuk melanjutkan. Kami tentu kalau bicara aturan ya tetap kita akan melanjutkan itu. Melanjutkan yang saya sampaikan tadi ya. Kalau soal pemerintahan ya harus tetap berlanjut ya. Namanya pemerintahan ya tetap harus berlanjut. Tidak akan bisa di stop karena aturannya sudah ada, undang-undangnya sudah jelas. Contoh sederhana kayak IKN misalnya, sudah jelas undang-undangnya. Anies juga ada mengatakan kita akan lanjutkan itu. Tapi juga dengan tetap melihat ya apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Nah kembali lagi jadi kalau kami di relawan kembali juga disampaikan oleh Mas Purwantoro tadi lebih konsentrasi bagaimana ke depan ini ya kami tidak lagi melihat siapa yang melanjutkan atau tidak. Tadi sudah juga dijelaskan ya dari sisi Ganjar Pranowo yang menjadi kader misalnya, di Prabowo sudah menjadi di koalisi di Pak Jokowi dan sebagainya, bahkan ada Mas Gibran. Ya saya pikir ya wajar-wajar saja. Tetapi di kami tetap pada posisi bagaimana melakukan yang terbaik lah. Ya, prinsipnya Ya. itu. Ya. Baik, Silakan, Pak. saya menambahkan. Ya. Apa yang disampaikan oleh senior kita tadi bahwa memang kami dari relawan ada merupakan satu kesatuan. Bahwa Indonesia ini kapal besar yang memang harus dinakodai oleh orang yang mempunyai kompetensi, yang memang mengerti bagaimana lautan luas itu. Kalau tidak dinakodai oleh seorang yang memang betul punya expert, mempunyai pengalaman dalam menata lautan itu, ini akan bahaya. Boleh dikatakan kita lihat Ganjar Pranowo, kalau dibilang sertifikasinya sudah lengkap. Kalau di dalam pelaut itu ada mulai basic training, Ya. kemudian dari mulai tahap 1, keamanan, security, bagaimana menata sebuah kapal yang terkadang akan datang ombak yang paling besar. Bahwa typhoon itu harus besar. Jadi kalau memang bukan tidak mempunyai kompetensi bagaimana menghindari typhoon yang besar, topan yang besar, gelombang yang besar, kapal akan karam. Jadi negara ini tidak boleh dipimpin dengan coba-coba. Harus mempunyai yang kompetensi menjadi sertifikat. Kenapa Ganjar? Karena memang sudah lengkap. Dari mulai dasar, pemerintahan, legislatif, kemudian di eksekutif 2 kali, dan sudah pas. Kenapa Jokowi? Seharusnya Jokowi, presiden kita ini sudah menempatkan. Cuman mungkin ada suatu ketatanegaraan kalau di dalam perusahaan itu mungkin pingin siapa yang menempatkan. Tapi ini kapal besar yang memang harus ditempatkan orang yang sudah mempunyai, mumpuni dan mempunyai pengalaman. Jadi kalau boleh dikatakan kenapa harus Ganjar? Memang Ganjar lah yang paling pas untuk menaungi kapal yang akan dilanjutkan itu. Kemana arahnya? Ya sudah jelas. Kompetensi mempunyai dasar, kemana harus dituju, tinggal melanjutkan daripada proyek tujuan kapal yang akan dicapai untuk menuju Indonesia Emas. Ya. Dan ini tidak boleh dicoba-coba. Tidak boleh orang baru yang belum punya pengalaman kemudian ditempatkan untuk menjadi nakoda. Tidak boleh orang yang merubah haluan, ini bahaya. Deviasi di dalam pelayaran itu bisa bahaya, menimbulkan cost yang paling besar. Kalau saya belayar karena basic saya dulu pelaut dan itu udah jelas. Tiba-tiba di tengah jalan mau dibelokkan, itu bahaya sekali. Ya. Kapal tidak sampai tujuan. Apakah berarti calon yang lain kompetensinya tidak? Saya tidak melihat itu, tapi hanya Ganjar yang mampu melanjutkan daripada kapal ini sampai ke tujuan. Ya, kira-kira gimana nih? Ini nomor 1, nomor 2 kompetensinya di versinya relawan Ya. dari Ganjar. Silakan. Baik, tadi senior saya menganalogikan seperti kapal. Kalau saya nih anak muda, simple-simple aja berpikir. Ya. Orang tua mana yang gak sayang kepada anak? Simple. Dan orang tua juga tahu meletakin anaknya dengan siapa. Nah, siapa yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi? Nah, Pak Jokowi yakin bahwa anaknya
dititip sama orang yang tepat untuk memimpin negara ini. Nah, saya pikir ya itu tadi, berkelanjutannya ada di Prabowo dan Gibran. Tapi pertaruhannya sangat besar seandainya menitipkan anak kita untuk memimpin suatu negara yang besar. Kalau konteksnya adalah nitip, bukan berdasarkan kapasitas. Gimana? Kapal bisa karam. Bukan masalah nitipnya. Ya, gimana? Nitip Bisa karena biar tidak bias. Akhirnya begitu. Ya. Mendampingi. Jadi kita punya anak, kita meletakkan anak kita Ya. dengan orang yang tepat atau tidak. Nah, di situ kita akan yakin ketika orang yang mendampingi anak kita itu adalah orang yang terbaik. Nah, di situ bukan biasnya menitip. Ya. Bang Arjal, ada tambahan? Baik, saya tambahkan sedikit dari Ya. adinda saya dari Praka. Ini sekarang kita mulai mengarah ke bicara soal kepemimpinan. Betul. Ya, kepemimpinan nasional Ya. seperti itu. Ini menarik bagi kita. Bagi kami sesungguhnya bahwa nomor 1, 2, dan 3 masing-masing memiliki kepemimpinan yang sangat luar biasa. Bagi kami, nomor 2, mereka adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia ini. Ya. Pak Anies sangat luar biasa, pernah menjadi gubernur DKI, ya kan seperti itu. Kemudian tentu dari nomor 3 Pak Ganjar, 2 periode menjadi gubernur Jawa Tengah. Nah, bagaimana dengan kami? Ya. Tiga-tiganya pemimpin yang hebat dan sangat luar biasa. Tapi harus satu menjadi catatan. Saya sepakat tadi mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat besar. Maka dibutuhkan pemimpin yang sangat visioner, berani. Nah, jujur saya sampaikan, ya, pemimpin yang sangat berani dan siap untuk segala-galanya itu dan mewakafkan waktunya mencintai negeri ini ada di Prabowo. Berani beliau. Dan menteri yang sangat berprestasi di era Pak Jokowi ini itu adalah Menteri Pertahanan. Maka kami memastikan bahwa figur kami, calon kami adalah calon yang terbaik, yang terkuat dan terberani untuk bagaimana memimpin negeri ini, negeri yang sangat besar. Bisa dipertajam. Kenapa Indonesia butuh sosok yang berani? Iya, kita tahu sekarang Ya. saja ya, Mas Agus. Ya. Ya, sekarang saja kita lihat negeri kita. Tidak hanya tantangan nasional, di internal kita. Global, coba kita saksikan. Bagaimana dengan Palestina? Ya. Kemarin waktu Pak Prabowo bergabung di Pak Jokowi, bagaimana pertempuran Rusia dengan Ukraina ketika itu. Kita bersyukur ketika itu terjadi sebuah permasalahan global, lalu kemudian Pak Prabowo memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi. Itu hikmah yang harus kita terima dengan baik sesungguhnya. Coba kalau selama 10 tahun yang lalu ya terjadi situasi politik yang sangat memanas, itu seperti apa negeri ini? Terus kita dilanda dengan COVID, diuji oleh Allah dengan musibah COVID itu. Kalau kita terus berhadap-hadapan, lalu siapa yang menang sebetulnya? Orang luar sana bertepuk tangan. Ya. Itu. Tapi dengan, sekali lagi, dengan kenegarawanan Pak Prabowo, bersedia menjadi anak buah Pak Jokowi, belajar kepada Pak Jokowi, sepertinya negeri ini mulai adem-adem rukun dan alhamdulillah prestasi sangat luar biasa 5 tahun terakhir ini. Itu penting. Ya. Jadi itulah saya ingin menegaskan. Kenapa kami sangat bersyukur ketika berada pada posisi nomor 2 itu. Berada di tengah-tengah itu sangat luar biasa. Teman-teman, kalau misalnya kami dikira menjadi pemenang, kami siap. Ayo bergabung yang ke tengah. Begitu pun yang kiri. Ketika Prabowo ditakdirkan menjadi presiden 2024, 5 tahun sampai 5 tahun ke depan, ayo kita sama-sama berangkulan, sama-sama membangun negeri ini. Karena negeri ini sangat besar. Ya, kayaknya Dan Prabowo adalah pemimpin yang berani untuk itu. siap-siap untuk strategi 2 putaran kayaknya. Beliau sudah mempraktekkan. Satu- Kita berikhtiar 1 putaran, Mas. 1 putaran. Ya. Tapi Ya. kalau terpaksa 2 putaran, kita siap bersama-sama untuk yang lainnya gitu. Ya,